Setelah lulus kuliah tahun 1997, kebetulan kami mengikuti seleksi dan diterima di pemerintahan Kota Pekalongan. Kami pertama berkarir di bagian hukum. Bagian hukum 7 bulan, kemudian berpindah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini selama 4,5 tahun. Kembali lagi saya ke bagian hukum selaku kabag hukum. Sekitar 8 tahun saya dipromosikan sebagai sekretaris DPRD Kota Pekalongan. Kemudian saya dipindah di Dinas Lingkungan Hidup, yang mana mempunyai tupoksi yang cukup berat. Ada bidang kebersihan, bidang lingkungan hidup, bidang perizinan. Yang paling berat itu kebersihan. Saya bahkan sampai tiap pagi sepedanan keliling kota untuk saya ajak bicara para penyapu jalan. Betapa pengorbanan mereka, tidak mengenal waktu, hujan, panas, mereka tetap bekerja. Saya menyapa, memberikan motivasi mereka. Saya dianugerahi oleh Gusti Allah kehidupan. Jadi kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain merupakan kerugian yang sangat besar bagi saya. Nah, kemudian saya dipindah di Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Dan di situ ternyata juga berat lagi. Kota Pekalongan ini tidak punya potensi alam apapun dan wilayahnya hanya sempit, hanya 45,25 km persegi. SDM-nya terbatas, sumber daya alamnya terbatas, maka arahan Pak Gubernur, Pekalongan coba dibangun objek wisata yang menarik. Dengan dibangunnya objek wisata yang cukup menarik tersebut, tentunya nanti akan mendapatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan Kota Pekalongan. Kalau melihat sumber dana yang ada di Kota Pekalongan ini kan sangat terbatas. Akhirnya kita koordinasi ke Kementerian PUPR waktu itu. Akhirnya dibangunkan suatu destinasi wisata yang cukup menarik, yaitu Taman Wisata Laut Pasir Kencana. Target retribusi yang harus kita penuhi, bahkan tahun 2021 kemarin, ini kita ditarget sekitar 5 miliar. Memang objek pariwisata tersebut ini sebelum diadakan rehab atau pembangunan kembali, pengambilan retribusinya dengan sistem karcis. Nah ini dulu satu sisi kita diperiksa BPK tiap tahun. Kalau karcis itu nanti menjadi kecurigaan dari BPK. Tentunya yang namanya petugas itu kan ada yang nakal, ada yang jujur, dan lain sebagainya. Teman-teman semua siap untuk memajukan objek wisata Pasir Kencana? Siap! Berpikir dengan keterbatasan sumber daya manusianya, maka saya ambil keputusan untuk melalui digitalisasi. Kalau dengan digitalisasi ini jelas tidak bisa dimain-mainkan, kebocoran akan terminimalisasi dan sistem pelayanan akan lebih cepat. Setelah kita kerjasama dengan MKP, dengan digitalisasi ini jelas tidak bisa dimain-mainkan. Jadi
monitoring dan evaluasinya kita mudah kepada petugas yang di lapangan. Kita kontrol dari kantor, oh ada pengunjung sekian, kita kalikan dengan tarif udah berapa, ini sangat mudah. Saya apresiasi dengan MKP kalau ada keluhan yang namanya pas sistem itu kan pasti ada gangguan dan sebagainya. Ini kita laporkan dengan MKP ada gangguan misalnya, kita lapor langsung turun untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Di samping promosi, maka saya ambil strategi EO mengadakan event. Kalau ada event pasti orang banyak datang, yang tujuannya untuk mendongkrak pendapatan, retribusi masuk objek pariwisata. Juga kita punya teman-teman BP2KP, Badan Promosi Pariwisata Kota Pekalongan, yang anggotanya dari berbagai perguruan tinggi, para GM hotel, terus para kawula muda yang tentunya mereka foto di sana, terus kita upload dan sebagainya. Ini yang menjadi ini terpromosikan keluar daerah. Dan alhamdulillah dengan target yang 5 miliar bisa tercapai sekitar 97,5%. Ini saya kira sudah sangat bagus. Dengan hasil yang optimal tersebut tentunya akan dikembalikan untuk melakukan pelayanan pada masyarakat pendatang di objek wisata tersebut.